Oke, men. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresilisa Talib dan rekan saya bernama Ruth Mansai. Kami dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi dan budaya perikanan. Jadi di sini kami akan tanya jawab soal bertemakan pemanfaatan biota laut. Tidak berlama-lama, kepada Ruth Mansai dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang saya akan berikan buat Rasyalisa, pertanyaan pertama yaitu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga pertumbuhan karang? Terumbu karang merupakan ekosistem yang paling beragam di laut. Terumbu karang melindungi daratan dari kerusakan yang diakibatkan dan dari topan. Mereka adalah sumber dari sebagian obat-obatan. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa laut Indonesia menjadi terumbu yang spesial sebagai habitat terumbu karang? Indonesia ini memiliki terumbu karang paling beragam di dunia. Pertanyaan yang ketiga, jika terumbu karang di laut habis, apa yang akan terjadi? Kemukakan analisa. Jika terumbu karang akan laut secara keseluruhan, keberadaan terumbu karang juga memiliki fungsi sebagai penjernih air, maka bisa terumbu karang habis, ikan seperti lumba-lumba akan hidup di air yang keruh dan lama-lama akan mati. Pertanyaan keempat, apa manfaat dari tiram laut? Yang pertama itu membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh, dan yang kedua membantu menjaga kesehatan jantung, dan yang ketiga itu membantu menjaga berat badan. Yang kelima, apa manfaat tiram laut bagi manusia? Jadi tiram laut termasuk makanan rendah kalori untuk yang sedang diet. Ini juga merupakan sumber asam lemak omega 3 yang baik dan juga kesehatan jantung dan otak. Pertanyaan keenam, kenapa bintang laut tidak boleh dipegang? Sebagian hewan laut, bintang laut tidak bisa berlama-lama hidup di luar air. Jadi jika mengangkatnya lama-lama, selain stres dan bisa mati. Pertanyaan yang ketujuh, apakah bintang laut mengandung racun? Bintang laut memiliki duri seperti jarum-jarum tajam bersarung yang dapat membentur baju. Bintang laut berduri ini juga menjadi ancaman bagi terumbu karang karena merupakan predator karang. Pertanyaan yang kedelapan, apa manfaat makan udang? Udang adalah kandungan protein yang tinggi namun tergolong rendah lemak. Memakan udang juga manfaatnya membantu menurunkan berat badan, menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Pertanyaan yang ke-9, apakah makanan kerang berbahaya? Salah satu kekurangan kerang adalah tidak memiliki kemampuan untuk memilih apa saja yang diserap, sehingga selain memiliki zat-zat yang baik, kerang juga memiliki zat-zat yang berbahaya. Pertanyaan ke-10, senyawa utama yang menggunakan untuk penanganan Theodopteroxazole dan ergogiolene yang diisolasi dari Gorganian Pseudoprerogiergia elizabethae terbukti mampu menghambat pertumbuhan tuberkulosis. Pertanyaan yang terakhir, yang ke-11,
Manfaat lendir bintang laut. Jadi lendir bintang laut dapat digunakan untuk melapisi pembuluh darah yang akan membiarkan sel darah putih mengalir dengan mudah. Oke. Sudah. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari kita. Jadi sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara Rukman Said. Pertanyaan pertama yaitu, kenapa pembudidaya ikan hias laut ini selalu mendapat dukungan? Jawabannya, kenapa pembudidaya ikan hias laut ini selalu mendapatkan dukungan? Ya. Jawabannya, karena kegiatan ini sangat strategis, adalah andalan untuk devisa ekspor, kedua mampu menyerap tenaga kerja masyarakat ketika meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu, salah satu teknologi apa yang untuk budidaya ikan hias laut? Jawabnya, satu teknologi yang dikembangkan oleh BPBL Ambon yaitu budidaya ikan hias laut. Sistem RAS. Dengan adanya teknologi budidaya, maka diharapkan masyarakat pesisir atau nelayan yang menangkap ikan hias laut ke depan akan beralih ke pembudidaya. Pertanyaan ketiga yaitu, mengapa pembudidaya merupakan salah satu langkah penting untuk ikan hias laut? Jawabannya, menjaga budidaya ikan hias laut menjadi langkah penting dalam rangka kembali di alam. Karenanya berharap dari benih yang dihasilkan juga sebagian direstorkin ke alam. Langkah-langkah ini dapat berdampak positif, terutama untuk memperbanyak plasma mulva dan biota-biota yang sudah semakin berkurang di laut. Pertanyaan yaitu, apakah usaha budidaya saat ini efektif untuk dikembangkan untuk pendapatan masyarakat mengingat di alam masih melimpah? Jawabnya, usaha budidaya ini sangat efektif, mengingat ikan hias dari alam beda dengan harga budidaya. Karena budidaya harganya lebih tinggi daripada alam. Pertanyaan yang kelima, kenapa ikan hias laut cepat mati? Jawab yang pertama, kelaparan. Banyak ikan yang sering kelaparan karena makanan yang diberikan tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan waktunya. Yang kedua, perbedaan di suhu dan pH pada suhu sederhana pada pH juga bisa hidup. Yang ketiga, parasit dan penyakit. Banyak ikan yang mesti diperhatikan sebelum dimasukkan ke dalam akuarium kita. Banyak ikan liar belum sempat disetrika namun sudah langsung dimasukkan ke dalam akuarium kita sehingga mengakibatkan fatal dan lainnya. Yang keempat, ikan yang tidak sesuai. Jika yang diberikan adalah ikan pemangsa, maka akan berubah isi dalam akuarium kita dengan ikan sesuai. Banyak yang tidak mempelajari ikan yang sesuai, yang tidak mempelajari ikan sesuai namun tetap pelihara di dalam akuarium. Yang kelima, air yang tidak bagus. Pastinya air merupakan elemen yang paling penting yang mesti dijaga dengan keseimbangan menjaga air yang sering diganti. Yang keenam, pertanyaan yang keenam, bagaimana pengaruh terumbu karang terhadap biota laut seperti ikan hias laut? Jawab,
Terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Di sini banyak berbagai jenis makhluk hidup seperti jenis ikan hias air laut yang tinggal mencari makan, melindung, dan berkembang biak. Apa saja sih ikan yang diminati pada masa pandemi ini? Jawab: 1. Clawfish, 2. Lionfish, 3. Neon tentra, 4. butterfish. Yang ke-8 yaitu ikan hias laut apa saja yang tidak berbahaya buat terumbu karang? Jawab: yang pertama ikan Nemo, yang kedua ikan Dory, yang ketiga botara biru, dan lain-lain. Selanjutnya itu apa sih itu keanekaragaman hayati laut? Jawabnya, keanekaragaman hayati pesisir dan laut adalah seluruh keanekaan bentuk kehidupan di pesisir laut, beserta insektif di antara bentuk kehidupan tersebut, dan antara bentuk kehidupan tersebut dengan lingkungannya. Bagaimana wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia? Laut Indonesia merupakan habitat terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Terumbu karang menjadi habitat penting untuk ikan. Di Indonesia, di pulau manakah yang memiliki terumbu karang terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati yang tinggi? Kekayaan laut Indonesia juga terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut. Laut Indonesia memiliki 8.500.000 spesies ikan. Itu yang terakhir. Indonesia merupakan kawasan segitiga terumbu karang yang memiliki terumbu karang yang cukup baik. Di antaranya kumpulan kepulauan di Papua Barat. Di Raja Ampat tersebut merupakan 75% dari seluruh jenis terumbu karang dunia yang pernah ditemukan. Sekian video tanya jawab dari Traisyelisa Thalib dan Ruth Mansai. Jikalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore.